Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Selamat siang Bu. Kok lemes banget sih? Yang semangat dong. Selamat siang teman-teman. Siang Bu. Nah gitu. Halo kawan BRIN, bertemu kembali dalam program kelas periset. Cari tahu dari periset. Di dalam kelas periset ini, teman-teman akan mendapatkan sharing ilmu dari periset mengenai hasil-hasil dan pengalaman riset para periset di kelas ini ya. Jadi bagaimana? Apakah sudah siap semuanya? Siap Bu. Oke, untuk kali ini kita akan belajar tentang crashworthiness analysis pada kapal patroli. Jadi kapal patroli ini memiliki peran penting dalam menjaga keamanan wilayah perairan, baik untuk penegakan hukum, pengawasan sumber daya laut, hingga operasi penyelamatan. Dalam pelaksanaan tugasnya, kapal patroli sering menghadapi kondisi laut ekstrim, manuver kecepatan tinggi, serta potensi tabrakan dengan kapal lain atau objek terapung. Untuk mengantisipasi dan memitigasi resiko tersebut, kali ini sudah hadir bersama kita para periset dari Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika, yaitu ada Bapak Abid Paripurna Puadi ST, kemudian ada Bapak Andi Cahyo STMT. Halo Bapak, apa kabar semuanya? Baik Bu. Terima kasih. Nah, kelas periset kali ini kan tadi sudah saya bilang, sudah Ibu bilang, kita akan membahas tentang crashworthiness analysis pada kapal patroli. Nah, kawan BRIN dan teman-teman tahu nggak sih apa itu crashworthiness? Ada yang tahu? Belum. Oh, belum tahu ya. Jadi di sini belum tahu semua apa itu crashworthiness ya. Oke, untuk mengetahuinya, mari kita simak bersama penjelasan dari para guru tamu kali ini. Silakan kepada Pak Abid dan Pak Andi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika, organisasi riset energi dan manufaktur yang mempunyai tagline Green, Safe, Smart, and Sustainable. Kebetulan juga kami tergabung dalam kelompok riset teknologi mitigasi dan kendali risiko aktivitas di perairan. Kami juga punya sebutan Marisa Group. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai kegiatan riset yang sudah kami lakukan, yaitu riset crashworthiness atau ketahanan struktur kapal terhadap tubukan pada kasus tubrukan kapal sebagai mitigasi untuk kecelakaan. Outline-nya adalah yang pertama pendahuluan, kemudian metodologi riset, kemudian simulasi numerik berbasis finite element analysis, kemudian selanjutnya eksperimen tensile test dan dropweight impact test, kemudian luaran risetnya, kemudian dokumentasi kegiatan yang sudah kami lakukan. Apa sih yang melatar belakangi kegiatan riset kami? Yang pertama, Indonesia adalah negara dengan geografis kepulauan dengan jumlah pulau puluhan ribu, kemudian garis pantai yang panjang, memiliki kekayaan alam yang sangat besar, berpotensi sumber daya alam baik hewani maupun sumber daya alam lainnya sangat besar, sehingga di sini bisa memunculkan potensi ancaman. Ancaman seperti apa? Yang pertama, ancaman illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal. Kemudian yang kedua, ancaman penyelundupan. Yang ketiga, perombakan dan ancaman keamanan lain. Kemudian dari segala ancaman itu, siapa sih di Indonesia ini kementerian atau instansi terkait yang menjaga keamanan maritim di Indonesia? Di antaranya yang pertama ada TNI AR sendiri, mempunyai armada kapal patroli. Kemudian ada Bakamla, kemudian ada Kepolisian Republik Indonesia, ada Kementerian Kelautan Perikanan yang mempunyai armada pengawasan perikanan. Kemudian yang terakhir Ditjen Bea Cukai untuk mengawasi mengenai penyelundupan dan lain-lain. Kemudian selanjutnya di Indonesia sendiri, berdasarkan data dari KNKT dari tahun 2003 sampai dengan 2025, kejadian kecelakaan kapal itu cukup relatif banyak. Dari awal 2023 sampai dengan 2025 itu puncaknya pada sekitar tahun 2017 atau 2018. Kemudian di tahun 2025 ini menurun kasusnya. Kemudian dari kasus ini, apa sih jenis-jenis kecelakaan yang terjadi? Yang pertama ada tabrakan antar kapal atau collision. Kemudian ada grounding atau kapal karam.
kemudian ada kebakaran, ledakan atau kapal tenggelam dan kecelakaan lainnya. Bisa dilihat bahwa beberapa contoh tubrukan kapal antara lain ada tubrukan kapal penumpang itu mengakibatkan kerusakan struktur di bagian anjungan kapal dan menimbulkan korban jiwa. Yang kedua, tubrukan kapal kontainer dan kapal lain itu mengakibatkan kerusakan di bagian haluan kapal sehingga bagian haluannya robek. Bisa dilihat di presentasi. Kemudian selanjutnya apa sih yang melatar belakangi? Sebenarnya di Indonesia studi mengenai kecelakaan kapal sendiri itu sudah banyak dilakukan, terutama untuk tubrukan kapal. Ada beberapa studi dari beberapa periset yang menganalisis mengenai tubrukan kapal, namun kebanyakan hanya di kapal komersil. Dan itu pun berbasis dari kejadian kecelakaan. Untuk skenario dari fase desain memang tidak banyak, apalagi untuk kapal-kapal patroli. Karena kapal patroli itu mempunyai operasional yang sangat unik, terutama untuk penangkapan kapal-kapal asing. Mereka itu sengaja menabrakkan lambung kapalnya dengan kapal lain untuk menghentikan kapal yang akan lari dari perairan Indonesia. Sehingga itu terpaksa dilakukan tabrakan dengan kapal lain untuk menghentikan itu. Sehingga dari sini tujuan dan sasarannya adalah kami ingin mengulas kejadian mengenai kolisi antar kapal perikanan dengan kapal lain. Kemudian dari hasil ini juga dapat dijadikan mitigasi untuk operasional sehingga mengurangi potensi kecelakaan pada saat penyergapan. Kemudian sasaran riset yang kami lakukan, yang pertama itu melakukan pendataan terhadap nilai properti material. Jadi di sini kita akan melakukan uji fisik berupa eksperimen untuk mendapatkan karakterisasi material. Kemudian selanjutnya kita melakukan penilaian struktur dengan analisis numerik. Kemudian selanjutnya setelah semua itu selesai, dari situ kita bisa mengevaluasi suatu desain atau desain struktur kapal. Itu bisa kita memberikan rekomendasi untuk kuantifikasi skenario kecelakaan sehingga nantinya operator itu dalam operasional bisa mempertimbangkan dari kondisi struktur kapalnya sendiri. Kemudian untuk tantangan dan rekomendasi, tantangannya untuk riset ini memang cukup banyak. Yang pertama itu bagaimana itu dari segi material bisa kita kuantifikasikan nilainya, kemudian bagaimana tubrukan itu dapat disimulasikan crashworthiness, kemudian bagaimana kondisi lingkungan yang sebenarnya, baik itu angin, ombak, ataupun kecepatan kapal yang berpengaruh pada proses kecelakaan yang akan terjadi. Kemudian dari hasil itu, maka kami bisa dari hasil ini, crashworthiness ini dapat menghasilkan beberapa rekomendasi untuk desainer sendiri. Itu yang pertama mengetahui kemampuan dari konstruksi kapalnya. Kemudian untuk pengguna, kapal itu akan bisa membuat skenario atau operasional berdasarkan dari struktur kapalnya itu sendiri. Kemudian untuk otoritas, analisis ini bisa dijadikan untuk rekomendasi proses investigasi apabila terjadi kecelakaan. Kemudian dari ini, metodologi penelitian yang kami lakukan, kita tahu sendiri bahwa kecelakaan kapal itu ada berbagai jenis ya. Yang pertama itu collision atau tubrukan kapal, kemudian ada fire, explosion, dan air blast, itu ada kebakaran, kemudian ledakan kapal, kemudian grounding sendiri, kemudian ada impact terhadap struktur yang diakibatkan oleh slamming, sloshing, maupun green water. Jadi itu air naik ke dek ataupun kondisi cuaca yang ekstrim dengan ombak yang besar sehingga impact itu terjadi berulang pada struktur kapal. Kemudian yang terakhir itu ada allision. Allision itu adalah tubrukan kapal dengan objek diam. Bisa dermaga, bisa pulau, jeti, maupun jembatan. Kemudian analisis numerik yang kami lakukan yaitu numerical approach-nya adalah melakukan simulasi numerik berbasis finite element method dengan non-linear finite element analysis. Kemudian notasi call yang kita pakai dari BKI sendiri punya peraturan notasi call. Ada nilai C, itu adalah nilai rasio deformasi energi kritis. Dari sini nanti kapal dari segi desain bisa diketahui berapa nilai level kelas tubrukannya.
baik itu mulai dari call 1 sampai call 6. Kemudian alur pelaksanaan riset mulai dari awal kita benchmarking studi, kemudian melakukan pemodelan, kemudian simulasi, eksperimen, kemudian terakhir kita bisa menghasilkan rekomendasi. Pertama, untuk yang pertama itu simulasi numerik dengan finite element analysis. Ini contohnya, jadi kita benchmarking untuk impactor, untuk kebutuhan pengujian drop weight test impact. Dari sini nanti kita bisa untuk memodelkan untuk impactornya. Kemudian yang lain benchmarking untuk analisis tubrukannya. Jadi ada kasus di luar negeri seperti ini, jadi nanti kelihatan deformasi dari struktur itu sendiri. Kemudian ini kalau bisa dilihat dari dalam kerusakan struktur yang terjadi. Kemudian untuk setupnya, untuk proses simulasi numerik kita masukkan nilai mesh properties, material, kemudian kita failure kriterianya, kemudian berapa nilai kecepatannya dan lain-lain kita masukkan ke dalam proses setup simulasi. Kemudian simulasi juga dilakukan untuk menentukan beban dari impactor. Beban itu sendiri kita harus memastikan bahwa dia dapat merusak dari spesimen yang kita buat. Kemudian ini salah satu hasil dari simulasi yang kita lakukan. Dari ini skenario adalah skenario tubrukan dari bow to side. Jadi kapalnya itu ditabrak dari samping arah perpendikular. Seperti ini tambah kerusakannya. Nah, ini memang cukup fatal karena posisi perpendikular. Bagian atas itu kerusakan dari luar, kemudian di bagian bawah itu adalah kerusakan di area dalam kapal. Baik, terima kasih itu untuk simulasi numerik. Kemudian selanjutnya adalah eksperimen yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Mas Andi. Terima kasih. Silakan Mas Andi. Terima kasih Mas Abid. Untuk berikutnya ini adalah eksperimen tes untuk mendukung analisis crashworthiness. Jadi eksperimen yang kita lakukan ada 2 eksperimen, yaitu tensile test dan drop weight mesh impact test. Jadi secara flowchartnya eksperimen yang kita lakukan adalah seperti ini. Kemudian kita ada lakukan tensile test. Ini tensile testnya kita bermitra dengan Biro Klasifikasi Indonesia di laboratorium fasilitas dari PKI. Mereka melakukan uji tarik material properties yang kita pakai untuk model kapal. Ini ditarik sampai kondisi putus sehingga diketahui kekuatan tarik dari material tersebut. Yang kedua ini yang kita lakukan adalah dynamic mass impact test. Ini adalah biasanya disebut drop test. Ini kita lakukan di laboratorium aerostruktur yang ada di kawasan Rumpin, Bogor. Ini alat-alat yang kita gunakan ada strain gauge sensor, kemudian ada HD kamera, kemudian ada alat pengukur portable CMM, dan juga ada alat ultrasonic test nanti untuk mengukur ketebalan plat. Jadi di sini kita akan lebih banyak mengulas tentang apa itu drop test impact. Jadi modelnya seperti ini, alat drop test impact-nya. Sistem kerjanya sebenarnya cukup sederhana. Ya, kita memanfaatkan gaya gravitasi dari benda jatuh. Jadi spesimen kita taruh di bawah dari testbed ini, kemudian impactornya kita angkat ke atas, kemudian kita jatuhkan pada ketinggian tertentu sehingga dia menghasilkan gaya tumbukan yang menimbulkan kerusakan. Ini adalah fasilitas yang ada di lab aerostruktur yang ada di Rumpin. Nah, kemudian yang gambar yang paling kanan itu adalah spesimen yang telah kita buat. Jadi spesimen itu adalah potongan dari struktur kapal patroli KKP yang kita ambil panel ukuran 1 meter kali 1,5. Kemudian kita fabrikasi sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, jadi setelah kita fabrikasi ini, kemudian kita marking di permukaannya, kita bikin grid untuk menentukan titik-titik nanti yang akan menjadi pengukuran maupun peletakan sensor-sensor yang akan membaca tegangan yang terjadi saat tubukan.
Nah, jadi langkah yang pertama waktu kita melakukan pengujian itu adalah mengukur ketebalan plat existing. Jadi model itu kita ukur ketebalannya semua komponen, baik itu platnya maupun gading-gading besar, gading kecil, kita ukur ketebalannya. Ini untuk memastikan ketebalannya sesuai dengan yang sudah kita tentukan, dan juga untuk pemodelan nanti di simulasi numerik. Untuk proses meshing dan sebagainya nanti ukurannya menyesuaikan dengan model yang telah kita ukur ketebalannya ini. Kemudian kita juga melakukan pengukuran kontur permukaan. Dari permukaan spesimen ini yang sebelum kita lakukan drop test, kita ukur kelurusan permukaannya dengan menggunakan alat Vectron ARM VMC 5546 ini untuk mengetahui bentuk kontur dari permukaan itu. Jadi hasil pengukuran ini bisa kita tampilkan dalam 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, ini contoh hasil pengukurannya, bisa kita lihat permukaan dari spesimen kita memang tidak mulus rata, karena pasti pada saat pengerjaan fabrikasi biasanya kan ada deformasi karena proses pengelasan. Jadi ini sebagai acuan data awal kita untuk melihat permukaan spesimen sebelum nanti mengalami kerusakan. Langkah berikutnya yaitu kita memasang sensor strain gauge. Sensor ini kita pasang di titik-titik di mana terjadi deformasi yang cukup besar untuk melihat nantinya. Titik-titik itu ditentukan dengan cara kita melakukan simulasi terlebih dahulu, simulasi numerik. Jadi dari simulasi numerik itu bisa kita prediksi lokasi-lokasi mana yang akan terjadi deformasi yang cukup besar. Nah, setelah penginstalan itu kita ada alat akuisisi data untuk membaca sensor strain gauge ini. Dia bisa membaca nanti strain yang akan terjadi saat proses tubrukan. Ini contoh pemasangan instalasinya. Jadi kita memasang di beberapa titik-titik yang krusial. Jadi di permukaan kita pasang sensor, kemudian di bawah juga kita pasang sensor, di konstruksi gading-gadingnya juga kita pasang sensor-sensor. Ini jumlah sensornya kurang lebih ada sekitar 20 sensor. Kemudian setiap sensor ini kita berikan labeling, kode, biar nanti dalam pembacaan data oleh alat akuisisi datanya lebih mudah, karena kita sudah mengcoding semua titik-titik itu. Nah, langkah berikutnya ini kita sudah men-set spesimen itu di test bed yang sudah kita persiapkan, kita annealing, kita cek kelurusannya, kemudian kita set up dengan bebannya agar dia posisinya tepat di tengah, di titik di mana nantinya kita akan melakukan drop test impact-nya tersebut. Kemudian yang ini adalah proses di mana drop test impact itu dilakukan. Jadi drop test impact ini kita memvariasikan ketinggian daripada striker ini untuk mengetahui beberapa gaya yang terjadi. Kita bisa memvariasikan gaya dengan ketinggian maupun berat dari striker itu sendiri. Ini adalah hasil pembacaan data oleh sensor-sensor yang kita pasang. Nah, ini bisa kita lihat bahwa pada saat terjadi impact yang pertama, ini strainnya yang terjadi cukup besar, namun setelah beberapa saat dia masih bisa kembali ke area nol, artinya material kita masih dalam kondisi plastis, artinya dia deformasinya bisa kembali ke kondisi awal. Nah, untuk yang gambar yang paling kanan ini deformasi yang terjadi cukup besar, kita lihat bahwa pergerakan grafiknya lumayan besar. Nah, ini telah terjadi deformasi yang permanen. Nah, hasil dari simulasi, hasil dari pengujian ini kita gunakan untuk memverifikasi
simulasi numerik yang kita lakukan. Jadi input parameter yang kita lakukan untuk simulasi kita verifikasi dengan data pengujian ini untuk validitas hasil simulasi numerik. Kemudian output kegiatan yang kita dapatkan ini, kita berhasil membuat suatu paten alat pelepas beban strikernya ini kita modifikasi, kemudian kita patenkan. Alat ini berupa sistem pelepasan beban secara otomatis menggunakan solenoid. Ini juga kita daftarkan di DJKI. Kemudian kita juga mengeluarkan karya tulis ilmiah. Nah, ini kegiatan dokumentasi, kegiatan riset yang ada di Rumpin. Ini mulai proses marking, pembuatan grid. Ini kita setting alatnya seperti ini. Kemudian kita lakukan briefing terlebih dahulu untuk safety saat melakukan pengujian. Pengujian ini juga dihadiri oleh pihak dari PKI sebagai mitra kita untuk mengembangkan crashworthiness ini. Ini sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali sih Pak. Ini sesuatu yang baru sih. Benar nggak teman-teman? Ini sesuatu yang baru ya buat kita semua. Ini pada ngantuk atau gimana ya? Masih semangat kan dengerinnya? Jadi penjelasannya tadi sangat menarik sekali ya teman-teman. Di sini mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya terkait penjelasan yang disampaikan oleh Pak Andi dan Pak Abid. Kemudian bagi kawan BRIN yang ada di kanal YouTube bisa bertanya melalui kolom chat, silakan. Silakan, mungkin saya persilakan dulu teman-teman yang ada di sini. Saya Bu. Ya, Reni, silakan. Ya, terima kasih Bu. Pak, dalam analisis crashworthiness ini parameter apa saja yang harus diperhitungkan agar kapal patroli itu dapat meredam tumbukan gitu Pak? Nah, baik, untuk parameter yang kita perhatikan dalam analisis ini adalah yang pertama itu adalah kecepatan kapalnya. Kemudian yang kedua adalah berat dari kapalnya itu sendiri, karena momentum itu adalah massa kalikan kecepatan. Kemudian ada sudut tubrukan. Nah, sudut tubrukan ini juga berpengaruh pada analisa. Semakin besar sudutnya mendekati 90, maka energi yang dihasilkannya akan semakin besar. Selain itu juga faktor material dan juga konstruksi dari kapal itu sendiri. Ya, bagaimana Reni? Sudah menjawab pertanyaannya? Sudah Bu. Ya, ada lagi mungkin teman-teman di sini? Silakan. Saya Bu. Ya, Sari, silakan. Pak, izin bertanya, apakah konsep analisis crashworthiness ini sudah diterapkan pada kapal penumpang di Indonesia? Ya, jadi konsep analisis crashworthiness ini dengan metode pengujian eksperimen dan simulasi numerik itu sebenarnya sudah bisa digunakan ke semua jenis kapal, termasuk kapal niaga, karena konsep ini itu pemodelannya itu kan memang masing-masing, artinya tergantung jenis kapal, ukuran kapal, kemudian skenario tubrukannya. Namun untuk proses analisisnya sendiri itu sama. Jadi semua perhitungan, pemodelan maupun value kriteria itu bisa digunakan ke kasus-kasus tertentu di kapal niaga, seperti contohnya kasus tubrukan. Itu nanti kasus tubrukan dari side to bow itu seperti yang tadi kita lakukan, ada simulasinya, hasilnya itu skenario atau skemanya itu bisa dilakukan dengan skenario untuk tubrukan pada kapal niaga, seperti itu Mbak. Ya, ada lagi? Oke, Adi, silakan Adi. Yang kencang Adi. Terkait skenario yang tadi, skenario apa saja sih Pak yang dilakukan dalam studi ini Pak? Ya. Untuk skenario tabrakannya sendiri ada beberapa ya Mas. Jadi ada tabrakan bow to stern, dari ditabrak dari belakang, kemudian bow to bow artinya ada pada depan dengan depan, kemudian
bow to side, itu kita kapalnya ditabrak dari samping. Kemudian ada juga side to side. Side to side itu dari kapalnya bersenggolan dari sisi kiri kanannya itu. Nah, untuk side to side ini relatif kecil ya pengaruhnya. Yang paling besar adalah side to bow. Itu energi yang dihasilkannya cukup besar. Oke, bagaimana Adi? Sudah menjawab? Ya. Kita seling ke kanal YouTube dulu ya Pak. Ini ada pertanyaan dari chat ya, dari live chat. Dari Zubair, izin bertanya, apakah perhitungan kekuatan material kapal juga termasuk di dalamnya simulasi saat terjadi perang, seperti kekuatan jika kapal ditembakkan meriam dan lain-lain? Silakan. Oh, ya. Baik, terima kasih. Jadi kalau situasi perang itu ledakan ya, bukan kasus tuburkan kapal kategorinya. Dan ledakan itu sendiri memang bisa dianalisis melalui simulasi numerik. Namun itu proses simulasinya itu lebih kompleks ya, karena dia melibatkan energi yang cukup besar, dan itu harus diketahui berapa energi ledakan yang diskenariokan, dan itu nanti disimulasikan. Dan untuk proses validasinya itu sendiri cukup lumayan rumit, karena bisa jadi itu harus walaupun eksperimen skala itu harus melakukan peledakan spesimen, dan itu memang sangat rumit, kompleks, dan tentunya itu berbiaya sangat tinggi ya, mahal untuk validasi dari simulasi yang bisa dilakukan. Jadi memang kalau untuk ledakan itu kemungkinan sih kalau disimulasikan bisa, namun kalau untuk eksperimen itu memang agak rumit. Terima kasih. Baik. Ya, mungkin Sarul, jangan ngantuk. Iya, saya mau tanya Pak Andi dan Pak Abid. Suaranya yang kencang Sarul, yang semangat. Siap Bu. Jadi sebelum kapal-kapal ini beroperasi di laut, Pak, apakah ada regulasi yang mewajibkan untuk crashworthiness ini? Gitu. Cukup kita ya. Untuk regulasinya tadi kan sudah dibahas, jadi regulasinya sebenarnya sudah ada dari PKI, call notation itu. Cuman sifatnya belum mandatori, artinya belum diwajibkan. Jadi belum banyak kapal-kapal yang mengadopsi regulasi ini. Jadi mereka hanya mengadopsi regulasi untuk kekuatan struktur secara umum. Artinya regulasi yang diacu adalah seagoing steel biasanya untuk regulasi PKI. Untuk collision ini belum banyak digunakan. Terjawab? Iya, cukup. Kita sering lagi ya Pak di live chat nih, ada pertanyaan dari Abu Zaki. Kak, untuk kapal dan material kayu atau komposit apakah sudah pernah dilakukan? Baik, terima kasih. Untuk kapal kayu, kalau itu bisa dilakukan sebenarnya kapal komposit, karena pengujian komposit sendiri itu sebenarnya bisa diterapkan melalui pengujian drop test impact ini. Dan namun saya kurang tahu ya, tapi itu bisa dimungkinkan. Jadi simulasi numerik juga bisa dilakukan, asalkan kita bisa mengetahui properti dari materialnya itu komposit melalui proses pengujian spesimen tadi, tensile test. Jadi kita bisa mengetahui material properties dari komposit itu sendiri. Kemudian kalau dari kayu memang itu agak susah ya, karena material kayu itu variasinya sangat banyak. Jadi kekuatan kayunya itu sendiri berbeda-beda tergantung dari jenisnya, karena itu kan dari bahan alam. Untuk kapal komposit itu banyak sih bisa dilakukan untuk proses analisis crashworthiness melalui simulasi maupun eksperimen. Jadi pada dasarnya semua kapal sebenarnya bisa ya Pak dilakukan crashworthiness analysis ini, tapi dengan uji-uji yang berbeda ya. Betul, dan tergantung keakuratan kita untuk memodelkan dari kapal yang sebenarnya, itu yang tantangannya di situ. Oke, baik Pak. Ini ada lanjut pertanyaan dari Cempaka. Keren Pak Abid, Pak Andi. Ini apa bisa untuk diaplikasikan pada kapal selain kapal patroli? Misal pada kapal penumpang, untuk material yang diuji ini apa aja gitu? Apakah sama dengan kapal patroli atau berbeda? Sebenarnya skenario crashworthiness ini bisa diaplikasikan untuk segala jenis kapal. Tergantung
kita pengennya mensimulasikan kapal apa. Jadi intinya adalah kita harus bisa memodelkan dulu konstruksi kapal itu sendiri, seperti apa konstruksi kapalnya, kemudian material yang dipakai di kapalnya itu, baik itu jenis material, ketebalan, ukuran, dan lain-lain, itu semua bisa kita lakukan, kita simulasikan, dan juga kita perlu memvalidasi dengan pengujian fisik, yaitu tensile test maupun drop test impact ini. Jadi sangat bisa itu untuk diaplikasikan ke jenis kapal yang lain. Jadi kalau di Indonesia sendiri nih Pak, saya boleh tahu nggak? Sebenarnya crashworthiness analysis ini sudah digunakan untuk kapal apa saja? Kalau dari sisi desain, proses desain itu sepengetahuan saya itu kan memang adopsinya pakai call notation itu. Sedangkan info dari PKS sendiri itu belum ada di Indonesia yang mengadopsi call notation. Artinya dari sisi desain kapal-kapal yang sudah diproduksi di Indonesia itu belum mengadopsi ini. Namun kalau dari sisi investigasi itu kecelakaan-kecelakaan yang kapal yang ada itu sudah banyak dilakukan studi berupa paper-paper yang sudah dihasilkan biasanya dari orang-orang teknik perkapalan ya. Jadi itu di situ memang untuk investigasinya itu sudah pernah dilakukan, kemudian skenario tubuhkan yang terjadi itu sudah pernah dianalisis melalui kebanyakan simulasi. Eksperimen itu jarang yang melakukan eksperimen karena memang fasilitas itu sedikit ya yang ada di Indonesia ya. Salah satunya fasilitas yang dimiliki BRIN di Lab Aerostructure Umpin itu. Berarti kalau untuk kapal penumpang sebenarnya sudah pernah dilakukan? Sudah, tapi dia simulasinya, analisisnya hanya melalui simulasi numerik itu. Ada beberapa paper yang kami pernah tahu memang melakukan analisis crashworthiness dengan simulasi numerik. Ini mungkin bisa nyambung ke pertanyaan di live YouTube ya Pak ya, dari Indri Setiani. Kalau pada kapal Titanic dulu, apakah tidak ada sistem crashworthiness analisis sampai memakan banyak korban katanya? Kira-kira seperti apa? Ya, jadi itu memang salah satu jenis collision ya, tubrukan kapal. Jenisnya adalah tubrukan kapal dengan es. Dan itu memang pada saat zaman itu mungkin analisisnya itu masih sedikit ya, karena analisis tubrukan itu setahu saya dari awal itu diinisiasi oleh Minorski tahun 1959 setahu saya. Jadi kalau nggak salah kan Titanic itu jauh sebelumnya ya. Jadi mungkin analisisnya itu masih seputar analisis fisik kejadian. Namun pada saat desain itu hanya dihitung untuk tadi kekuatan strukturnya saja. Dia mungkin belum dihitung untuk apabila itu terjadi tubrukan. Makanya resiko kecelakaan itu terjadi karena memang dia menabrak es yang sangat besar dengan energi yang sangat besar sehingga kapalnya robek. Kemudian dari kapal robek itu kompartemen lambungnya terisi air dan lama-kelamaan dia kapal tenggelam. Memang pada saat zaman itu masih sedikit lah ya untuk analisis crashworthiness. Oke, baik. Teman-teman di sini ada yang masih ingin bertanya, ayo. Ya, silakan Anissa. Iya, terima kasih Bu. Saya ingin bertanya untuk kedua guru tamu kita. Ingin bertanya apakah riset ini sudah bermitra dengan industri atau mitra di nasional sendiri? Dan kalau misalnya rencana ke depannya pengembangannya akan seperti apa? Terima kasih. Ya, gimana Pak? Sudah ada kerjasama atau bagaimana? Untuk kerjasama, kita sudah bekerjasama dengan Biro Klasifikasi Indonesia selaku yang memiliki regulasi tentang call notation ini. Jadi kita mencoba mengembangkan bagaimana cara perhitungan crashworthiness ini pada kapal. Untuk kedepannya ini kita bisa menggunakan data eksperimen ini untuk ke arah sistem ini ya, artificial intelligence, artinya kita membuat database sehingga kita tidak perlu melakukan simulasi numerik yang terlalu rumit. Mungkin seperti itu. Tambahan ya Mbak. Ya, selain dari PKI sendiri, memang potensinya sebenarnya ke depan itu kita bisa bermitra dengan instansi terkait dengan menjaga keamanan. Jadi
seperti TNI AL, Bakamla, KKP, Bea Cukai, karena memang armada mereka sendiri itu kan cukup lumayan banyak dan resiko-resiko itu kan bisa terjadi. Memang bisa kita lakukan bersama dari tahap desainnya, karena kalau kapal itu sudah dibangun, itu kalaupun kita analisis dan kita membutuhkan penguatan strukturnya itu memang relatif cukup susah. Tapi nanti dari segi desain awal, kalau kita sudah bermitra itu kita bisa ngasih rekomendasi ke mitra tersebut untuk dari kapal ini sendiri kita buat perkuatan yang lebih lagi di area struktur. Kemudian yang tadi pengembangan ke depan, selain itu juga simulasi untuk crashworthiness combine dengan fluid interaction atau FSI itu juga beberapa kasus yang menarik ya. Jadi efek dari tubrukan kapal ini terhadap nantinya terjadi kebocoran pada kapal, kemudian air itu masuk ke dalam kompartemen, kemudian bagaimana proses tenggelam kapal itu nanti bisa dibuat skenario untuk investigasi kecelakaan. Jadi itu mungkin ke depan itu bisa dilakukan riset-riset tentang itu. Terima kasih. Iya, jadi bisa kemungkinan ada riset-riset ke depannya. Ini mungkin bisa menjawab pertanyaan yang di live ini ya Pak, YouTube ya, streaming. Dari Zubair terkait apakah mahasiswa bisa magang di pusat riset bapak-bapak ini? Bisa sekali Bu, sangat bisa. Jadi nanti ada mekanismenya melalui program MBKM ya. Jadi kan BRIN memang membuka program MBKM. Nanti mungkin mahasiswa bisa berkontak ke pusat riset kami. Nanti di situ kita akan proses untuk magang untuk rekan-rekan. Bahkan nanti kalau misalkan mahasiswa ingin membuat tugas skripsi, jadi nanti bisa dari situ, jadi diikutkan dalam kegiatan riset yang kami lakukan nanti. Ada yang tertarik mungkin ya nanti buat magang ya teman-temannya. Ya, ada lagi yang ingin bertanya di sini? Ya Bu. Ya, silakan Reni. Terima kasih. Pak, tadi kan dari hasil analisis crashworthiness ini ada menggunakan uji fisik dan uji struktur ya Pak ya untuk menghasilkan rekomendasi material. Nah itu Pak, rekomendasi material apa yang balik atau yang sesuai agar si kapal patroli ini tahan terhadap tumbukan? Terima kasih Pak. Baik, untuk material kapal sendiri sebenarnya ada bermacam-macam, tergantung jenis kapalnya maupun kebutuhannya. Untuk kapal-kapal cepat biasanya dia memakai aluminium ataupun high tensile steel untuk kekuatan. Ada juga mild steel grade A. Untuk mengatasi tubrukan sendiri material saja sebenarnya nggak cukup. Kita harus memodifikasi struktur agar kekuatan dari kapal itu lebih bisa menahan dan menyerap beban saat tubrukan. Jadi modifikasi struktur kapal itulah yang penting. Bagaimana Reni? Sudah menjawab? Kalau untuk kapal patroli ini biasanya apa Pak yang digunakan? Kapal patroli untuk yang bea cukai ini menggunakan AH36 biasanya menyebutnya, high tensile steel. Ada juga yang menggunakan aluminium ya, jadi atau combine antara mild steel dan aluminium. Biasanya aluminium di bangunan atas, kemudian yang di bawahnya itu bagian bawahnya bodinya itu pakai mild steel. Itu untuk mengatasi berat ya, jadi nanti dia draftnya nggak terlalu ke bawah sehingga dia untuk mengejar kecepatan itu dia melakukan kombinasi antara aluminium sama mild steel itu. Bagaimana Reni? Sudah menjawab. Baik. Kita kembali ke pertanyaan di live chat ya Pak ya. Ini dari Mas Enwi Bowo. Untuk nilai crashworthiness dari kapal yang Bapak desain pada bagian mana yang paling besar? Silakan. Ya, karena skenario skenario tubrukannya itu melalui simulasi adalah bow to side. Jadi memang analisis awalnya itu dari as is desainnya itu dari posisi lambung, sisi lambung itu dia mengalami deformasi yang cukup besar, sehingga dari situ itu sebenarnya kita bisa evaluasi, kita bisa membuat penguatan struktur di area lambung sisi. Di situ bisa ditambahkan gading-gading atau penguatan lain yang sesuai dengan
nanti bisa kita simulasikan lagi sehingga nanti dengan skenario tubuhkan yang sama, deformasinya itu bisa berkurang. Jadi itu sebenarnya salah satu optimasi untuk kekuatan struktur dengan analisis crashworthiness ini. Iya. Mungkin teman-teman di sini masih ada yang ingin bertanya, silakan. Saya Ya. mau tanya lagi. Anissa, silakan Anissa. Riset ini dibandingkan dengan riset-riset yang ada di luar negeri seperti apa ya Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang riset ini kan relatif baru ya kalau di Indonesia ya, baru sekitar 5 tahunan inilah. Mungkin di universitas sudah dilakukan. Kalau di luar negeri sendiri itu memang sudah lama, mulai dari proses yang kebanyakan di awal itu dia malah eksperimennya full scale. Jadi kapal sebenarnya ditubuhkan. Dan itu pernah ada dan itu kan biayanya sangat mahal. Kemudian para periset di luar negeri membuat metode lain dengan skala model. Jadi eksperimen itu dilakukan skala model lebih kecil, biayanya lebih sedikit, namun dia harus memodelkan skala model ini harus akurat sesuai dengan kondisi kapal yang sebenarnya. Kemudian yang riset lain itu semakin berkembang, muncullah simulasi numerik. Simulasi numerik ini dilakukan karena perkembangan teknologi komputasi, sehingga untuk memodelkan kapal ukuran sebenarnya di dalam komputasi ini bisa dilakukan. Tapi itu memakan waktu yang cukup panjang dan biaya yang komputasi yang tinggi, karena untuk memodelkan itu dia pasti modelingnya itu pasti dia akan jadi besar nanti filenya. Kemudian yang lain itu metode analitik itu melalui rumus empirical yang dirumuskan oleh periset-periset di luar negeri berdasarkan dari divalidasi dengan eksperimen yang sudah mereka lakukan. Mereka membuat rumus analytical, kemudian dilakukan perhitungan dan divalidasi dengan numerik. Nah, kebanyakan hasilnya memang bisa mendekati ataupun memang masih jauh, karena itu prosesnya sangat rumit ya. Rumus itu sendiri tidak bisa memodelkan kondisi real, karena ketubrukan itu dia bersifatnya non-linear, dynamic itu untuk memodelkan dan melakukan perhitungan analitik itu memang butuh proses yang sangat panjang. Jadi riset-riset yang lain di luar negeri memang sudah ada. Di Indonesia sendiri relatif baru, terutama eksperimen ya. Saya rasa eksperimen di Indonesia yang masih kurang. Gitu. Ya, bagaimana Anissa? Ya, sudah, terima kasih. Ya, ada lagi? Ya, silakan Adi. Pak, untuk tadi kan di Indonesia baru 5 tahun ini ada ya. Di tantangannya apa aja sih Pak dalam 5 tahun ini Pak, untuk kedepannya juga seperti apa? Terima kasih. Mas Andi, menjawab. Tantangan dalam melakukan riset ini sebenarnya ada di dua sisi ya sebenarnya. Yang pertama itu adalah bagaimana kita memodelkan kapalnya itu secara numerik. Jadi kita bikin modelnya itu sebisa mungkin mendekati kondisi real yang sebenarnya. Nah, itu tantangannya cukup besar, bagaimana kita bisa memodelkan kapal seperti kondisi sebenarnya. Kemudian yang kedua tantangannya adalah pengujian. Di Indonesia ini fasilitas pengujiannya cukup terbatas ya, dengan kapasitas yang mungkin ya terbatas juga. Jadi untuk model fisik kita tidak bisa membuat yang besar. Sebenarnya model semakin besar itu, model fisik semakin besar nanti data yang dihasilkan akan lebih baik dibandingkan dengan kita membuat spesimen yang lebih kecil. Tapi karena keterbatasan itu kita hanya mampu membuat spesimen yang kecil. Ya itulah yang bisa kita lakukan untuk memvalidasi itu. Jadi tantangannya gimana bisa mengembangkan lab-lab pengujian yang lain yang bisa skala yang lebih besar. Nah, nantinya mungkin hasil dari analisa ini jadi semakin baik. Mungkin itu saja. Ya, gimana? Cukup Bu. Ya, ada lagi teman-teman di sini? Silakan. Sari, ya, silakan Sari. Bertanya Pak, kalau hasil dari penelitian ini ketika diaplikasikan ke kapal komersial pernah mengalami hambatan ya Pak? Ya kalau jadi memang seperti ini ya.
riset ini kan diawali dengan sebenarnya apa namanya fenomena yang bukan fenomena ya, updating dari teknologi riset yang ada di dunia ya. Untuk diaplikasikan komersil itu tantangannya adalah dari regulasi sendiri. Dari regulator ini tidak mensyaratkan dari tubrukan ini atau connotation yang mereka punya itu tidak dijadikan mandatori. Kalau ini jadi mandatori, maka mungkin kapal-kapal yang akan dibangun di Indonesia baik itu komersil maupun non komersil itu akan mengadopsi ini. Jadi setiap kapal itu bisa diketahui berapa itu derajat derajat kekuatan terhadap tubrukannya melalui analisis crashworthiness. Namun sekarang ini memang itu agak susah untuk penerapannya karena belum adanya kewajiban ya mandatori. Sehingga karena seperti ini, kalau kapal-kapal itu dilakukan analisis crashworthiness, otomatis dia memerlukan penguatan pada struktur kapalnya. Sedangkan pemilik kapal atau operator itu mereka mempertimbangkan dari segi biaya ya. Semakin kuat kapalnya, semakin kompleks strukturnya, maka biaya yang dibutuhkan untuk manufaktur itu pasti cost-nya akan lebih tinggi. Nah ini makanya itu tergantung dari pemilik atau operator kapal itu sendiri, itu apa yang akan mereka pertimbangkan. Mereka lebih mempertimbangkan dari segi penghematan biaya atau mereka mempertimbangkan kapalnya ini lebih kuat atau tahan gitu terhadap tubrukan ataupun nanti resiko kecelakaan yang akan terjadi. Terima kasih Pak. Sudah cukup ya Sarya? Cukup Bu. Ya, baik. Kita lanjut ke pertanyaan di live chat ya Pak ya. Ini ada dari No bertanya, menurut Bapak perkembangan crashworthiness dalam bidang perkapalan di Indonesia bagaimana? Terus dari segi kecelakaan lalu lintas, mungkin lalu lintas perairan kali ya. Apakah banyak kejadian tubrukan? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi perkembangan riset di Indonesia tadi sempat saya jelaskan ya, memang demand sendiri itu memang nggak terlalu banyak ya. Artinya karena demand dari regulasi di internal di Indonesia itu kurang, maka memang kebanyakan itu riset-risetnya adalah riset studi case. Jadi kejadian kapal yang sudah ada, kemudian dilakukan analisis, kemudian dibuat simulasinya. Setelah itu sebatas itu. Jadi memang agak kurang. Seyogianya sebenarnya kalau memang riset-riset tentang crashworthiness ini bisa diperluas, kemudian diperbanyak, itu saya rasa mungkin akan memperkaya literatur di Indonesia ya. Jadi banyak pilihan skenario kasus tubrukan kapal yang bisa dianalisis. Kemudian lagi tadi yang tadi satunya Pak pertanyaannya. Dari segi kecelakaan lalu lintas, apakah banyak kejadian tubrukan? Oh ya, kalau berdasarkan data dari KNKT sendiri, tadi saya sudah sempat sebutkan untuk tubrukan itu fluktuatif ya datanya dari 2023 sampai 2025. Memang yang terbanyak sekitar tahun 2017, 18, 19. Di tahun 2025 sendiri itu kalau nggak salah ada 2 atau 3 kecelakaan. Jadi memang kecelakaan kapal itu baik itu tubrukan maupun kecelakaan kapal lainnya itu ada otoritas KNKT sendiri, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, yang akan melakukan investigasi dan pendataan kecelakaan. Jadi mereka setiap tahun itu mengeluarkan data statistik dari kecelakaan kapal dengan berbagai jenis kecelakaan kapal yang terjadi itu sih. Berarti lumayan banyak juga ya Pak berarti? Ya, lumayan lah kalau ini ya. Ya, silakan teman-teman, mungkin masih ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya, silakan Reni. Pak, kalau kapal patroli yang sudah menggunakan analisis crashworthiness ini biasanya tahan berapa lama Pak? Maksudnya dalam menghadapi tumbukan? Sebenarnya nggak berapa lama ya, sebenarnya seberapa kuat ya, seberapa kuatnya itu. Makanya tadi energi deformasi kritis itu bisa dikategorikan. Jadi nanti dari regulasi itu, dari hasil analisis itu
nilai energi deformasi kritis itu akan kita ikut levelkan berdasarkan dari leveling tadi yang C1 sampai dengan C6 itu dari di situ nanti diketahui kapal ini mampu menahan tumbukan dengan energi itu setara seberapa sekian, dan apakah tumbukannya juga terjadi berulang-ulang. Makanya untuk ketahanannya sendiri itu harus dipastikan. Jadi dalam proses desain itu simulasi ini untuk memastikan kapal ini sebenarnya kuat ditubruk kapal itu seberapa besar energi yang bisa dia terima sampai dengan terjadi deformasi. Kemudian deformasi itu sebenarnya untuk melindungi area-area kritis yang ada di kapal. Jadi contohnya kayak area penumpang, area kamar mesin, kemudian tangki bahan bakar. Nah itu kapal itu bisa didesain untuk memastikan dia itu bisa mengendalikan kerusakan secara bertahap. Jadi kapal itu kalau ditubruk dengan energi yang lebih besar dari kekuatan kapal sendiri pasti akan terjadi kerusakan. Namun seberapa cepat kerusakan itu terjadi itu bisa dikendalikan melalui dari proses simulasi dan desain itu. Gitu sih, Bu. Ya, gimana Reni? Kalau kapal patroli Indonesia sendiri saat ini apakah sudah itu Pak mengadopsi analisa ini? Untuk saat ini belum. Nah ini sebenarnya kemarin itu riset kita ini menggunakan objek dari kapal yang patroli KKP yang sudah dibangun. Sebenarnya itu telat ya, karena kapal ini sudah dibangun, baru kita akan lakukan analisis crashworthiness-nya. Tapi ke depan rencananya selanjutnya kita bisa lah bekerja sama dengan instansi-instansi terkait itu untuk dari sisi fase desain itu sudah difasilitasi untuk analisis crashworthiness-nya. Jadi penguatan strukturnya itu sudah bisa dipastikan sehingga nanti mereka pada saat operasional itu lebih safe gitu. Yang sekarang itu yang riset kita lakukan sekarang itu nanti memang dari fase desain sudah terlewat, tapi nanti ini bisa dijadikan rekomendasi ke kapal patroli yang dimiliki oleh instansi contohnya KKP ini untuk mengatur pola operasinya. Jadi sebisa mungkin pola operasinya itu bisa untuk mengendalikan kerusakan struktur yang lebih besar untuk membuat kapalnya lebih safe gitu. Itu sih mungkin, Mbak. Terima kasih, Pak. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih Pak di live chat ya dari Nandika. Apakah ada kejadian tubrukan kapal dengan benda diam? Bagaimana cara memodelkan misalnya kapal dengan struktur tiang jembatan? Jadi tubrukannya dengan tiang jembatan, Pak. Gimana caranya? Pandi mau jawab apa? Oh ya, oke. Bisa, itu namanya allision. Allision itu tubrukan kapal dengan benda diam. Jadi contohnya kapal dengan jembatannya. Jadi kolom-kolom jembatan itu dimodelkan sebagai rigid wall ya, sebagai rigid wall. Dan nanti sebagai sebagai strike-nya itu kapalnya. Jadi kalau di skenario itu bukan kapal ke kapal itu struknya atau kapal yang ditabrak itu benda yang ditabrak itu berupa kapal dan strike-nya itu berupa kapal. Kalau pemodelan untuk tabrakan dengan dermaga itu ya dermaga atau benda lain yang objek diam ya struknya itu yang ditabrak adalah benda diam, kemudian yang dimodelkan itu adalah kapalnya itu sendiri, misalkan takbut atau tongkang yang biasanya di sungai. Nah itu nanti yang dimodelkan adalah itu. Nah, nanti dari yang benda diam itu biasanya kan propertis materialnya itu berupa konkrit ya atau pondasi yang semen. Nah itu nanti bisa difasilitasi lewat pembuatan model skala konkret itu. Nanti di situ bisa dilakukan uji eksperimen. Bisa uji eksperimennya lewat drop test impact atau horizontal impact test. Itu ada jenisnya lagi. Cuman kita belum ada fasilitas horizontal impact test.
Itu Bu mungkin jawabannya. Oke. Bagaimana teman-teman? Sudah cukup pertanyaannya? Sudah? Sari sudah? Anissa? Iya cukup. Reni? Sudah Bu. Saru? Adi? Cukup. Cukup ya. Mungkin satu Pak dari saya Pak ya, buat penutup pertanyaan kita di kelas riset hari ini ya Pak ya. Tadi Bapak bilang riset ini kan baru 5 tahun ya Pak ya untuk dikembangkan. Sebelumnya di Indonesia sendiri tuh menganalisis menggunakan apa Pak? Jadi memang teknologi komputasi sebenarnya kan sudah lama ya. Cuman untuk kasus kapal sendiri kebanyakan memang mungkin analytical ya, dan simulasi juga ya. Cuman dari sisi eksperimen itu masih belum banyak. Kalau riset-riset yang melalui simulasi numerik dan perhitungan analitik itu memang sudah banyak dilakukan ya. Karena di Indonesia sendiri untuk jurusan perkapalan itu nggak banyak ya di universitas di Indonesia ya. Mungkin ada beberapa, contohnya ada di ITS sendiri yang sudah lama, kemudian ada Undip, ada UI. Nah, itu mungkin hanya beberapa universitas dan studi kasusnya itu kan masih minim ya. Gitu. Jadi mungkin ya itu Bu yang ada. Makanya ke depan itu potensinya kan sangat besar ya. Untuk analisis crashworthiness ini bisa dijadikan kayak semacam database literatur yang bisa dipakai berbagai stakeholder, baik itu dari instansi pemerintah, operator, ataupun dari universitas sendiri untuk kegiatan riset ilmiah. Terima kasih Bu. Ya, baik. Sedikit tambahan Bu. Ya. Jadi untuk yang drop test impact ini sebenarnya belum banyak di Indonesia dilakukan, apalagi aplikasinya untuk kapal. Nah itu yang mungkin yang hal baru yang kita lakukan adalah itu, kita mengkombin. Biasanya drop test impact itu dilakukan untuk produk-produk tertentu, misalnya ada helm, ada alat pelindung. Nah kita aplikasikan di kapal. Jadi ini merupakan hal baru yang menambah pengetahuan kita. Ya. Mungkin itu. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Terima kasih Pak Abdi, terima kasih Pak Andi. Baik teman-teman dan kawan BRIN semua, demikian tadi penjelasan tentang crashworthiness analisis pada kapal patroli. Kita ucapkan terima kasih sama-sama kepada para guru tamu kita hari ini. Terima kasih. Update terus informasi terkait riset dan inovasi. Saya mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kelas Beriset, Cari tahu dari riset.